Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah Jabretiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini Ramadan yang indah buat kita karena selain kita ngobrolin soal sepak bola, kita juga ngobrolin soal agama. Emang bisa? Bisa banget. Cuma ada di sini. Bersama gua Azhari Nasution dan teman gua Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Brar? Sehat, Brar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Gue kalau udah dengar suara lo nih, Brar, jantung gue mau copot nih. Perasaan gue udah gak enak. Pasti bakal ada pertanyaan yang luar biasa. Benar. Betul, Brar? Emang Jebretim nih pikirannya banyak yang ini nih Ustaz, dipertanyakan karena Ustadz Azhari dianggap bisa menjawabnya. sejauh Mantap. ini. Jamaah Jebretiyah emang luar Jamaah biasa nih. Jebretiyah. Langsung aja Ustaz. Langsung, Brar. Langsung Ustaz. Pertanyaan pertama dari Dona Doni namanya Ustaz. Dona Doni. Iya. Pertanyaan Ustaz. Apa hukumnya pemain muslim nggak puasa karena saran dari staf pelatih? Contohnya Ustaz, Contoh. belum lama ini ada jeda internasional kualifikasi Euro untuk 2024. Salah satu yang main adalah timnas Prancis. Di timnas Prancis ada beberapa pemain muslim yang dipanggil untuk ikut kualifikasi. Ada 2 saat itu. Nah, saran dari staf pelatih untuk menjaga performa dalam kualifikasi, profesionalitas dalam kerja, dia disarankan untuk nggak puasa dulu, Ustaz. Nah, itu hukumnya nggak puasa karena saran staf pelatih dan profesional kerja itu boleh gak, Ustaz? Dua hal menurut gue ya. Satu, kalau dari sisi bolehkah dia nurutin staf pelatihnya untuk nggak puasa, boleh kalau dia merupakan pemain profesional. Iya. Ulama mengatakan boleh bagi orang yang sahibul amal asyakin. Apa itu? Orang yang bekerja keras boleh tidak puasa. Tapi ingat belum titik. Ntar gue dititikin lagi, viral gue. Orang yang pekerja keras boleh untuk menunda puasanya. Dia nggak puasa, tapi dia wajib qadha. Qadha itu dia wajib menambal hutang puasa selama Ramadan yang dia tidak berpuasa karena pekerjaannya yang keras. Misal pekerja keras itu dia supir truk antar lintas provinsi, membawa angkutan barang, pabrikan, produksi apa gitu. Perjalanannya jauh, dia nyupir, banyak memakan tenaga. Maka yang kayak begini nih Brar, disebut sahibul amal asyakin, pekerja keras. Boleh nggak puasa? Dia dikiaskan, dianalogikan seperti orang yang sakit. Orang yang sakit dia nggak mampu berpuasa. Lebih-lebih bukan cuma sakit kalau supir truk, tapi juga musafir. Iya, benar. Dia melakukan perjalanan jauh, 83 km lebih. Dia boleh tidak puasa, tapi qadha. Gitu ya. Iya. Bagaimana dengan pemain bola? Pemain bola yang profesional atau pemain olahraga apapun, kalau itu profesional, ulama mengkiaskan, menganalogikan, wah ini sama nih, dia boleh ngebatalin puasanya atau nggak puasa. Karena kalau dia tetap puasa bisa mengancam jiwanya. Mungkin tidak langsung mati, tapi yang saya maksud mengancam karirnya. Berarti dia nggak nurut sama staf pelatihnya. Kalau nggak nurut, di blacklist. Kalau nggak di blacklist nggak dapat kerja. Kalau nggak dapat kerja nggak bisa makan. Nggak ada TRF yang masuk, Brar. Iya. Ini kan mengancam jiwa. Yang nggak boleh itu kayak kita udah nggak profesional, bisanya cuma main olahragaan, amatiran, nendang juga nggak kena, gitu kan. Terus tiba-tiba sama-sama patungan, gua nggak puasa deh. Kenapa? Mau main futsal. Kalau itu mah kita mah nggak profesional, nggak boleh. Carilah jam yang sekiranya bisa diganti. Tapi kalau kayak gini, wah itu luar biasa. Itu satu hal. Yang kedua, mari kita introspeksi puasa kita. Kenapa sampai ada peraturan tidak puasa? Seolah-olah kok orang puasa itu lemah, nggak punya tenaga. Nah ini koreksi buat kita yang muslim. Mari kita tunjukkan puasa itu
jangan kita kambing hitamkan. Gue puasa nih. Kadang kita juga suka mengkambing hitamkan puasa di kantor. Bos, gue lagi puasa nih bos. Akhirnya orang yang puasa dicepetin pulangnya. Apa hubungannya puasa dengan cepat pulang? Benar. Kadang-kadang kita sebagai muslim pengennya juga terlalu dimanja. Padahal dalam sejarah diceritakan Nabi Muhammad itu banyak melakukan gerilya melawan musuh-musuh yang menyerangnya. Itu momennya terjadi di bulan Ramadan. Ada perang Badar, ada dan lain-lain. Itu lagi puasa. Itu menunjukkan bahwa puasa tidak jadi alasan kita punya tenaga yang gak baik. Benar. Justru dengan puasa, kalau kita terlalu kenyang, kita malah gak bisa main. Benar. Jadi menahan makan justru itu menguatkan. Sumu tasihu. Puasalah, kamu akan sehat. Tidak hanya fisik, tapi jiwa kita juga akan sehat. Kalau jiwa kita sehat, pikiran kita pelong, main bolanya lancar, dan seterusnya. Gitu, Berarti harusnya paling nggak ini Ustaz ya, kita nutrisinya dijaga, latihannya ditambah biar lebih kuat. Jadi puasa pun nggak ngaruh gitu Ustaz, harusnya ya. Kalau bisa, tapi kita harus realistis juga nih Seandainya kan dia yang punya badan nih, kita nggak tahu. Gue udah pertimbangin, kata staf pelatihnya, kayaknya ini emang nggak bisa nih. Nah, kalau memang tidak maksimal karena alasan 1-2 hal, ya nggak usah puasa. Nanti dikodok puasanya, diganti gitu Kalau kata si Galang nih Ustaz, ada jamaah Jebretiyah namanya Galang Siraj. Ya. Dia nanya Ustaz, maksudnya, ya kan tadi kan nggak apa-apa tuh nggak puasa. Kata si Galang kalau dia misalnya main bolanya niat, puasa setengah hari aja dah, lumayan dapat puasa setengah hari gitu. Puasa setengah hari, ya. PSH, ya, puasa setengah hari. Apakah itu dinilai puasa? Mari kita lihat definisi puasa teman-teman jamaah Jebretiyah. Puasa itu al-imsak anil mufattirat wal muhbitat fi waqtin makhsus biniyah wa kaifiyah makhsusah. Lo baru dibilang berpuasa kalau lo melakukannya fi waqtin makhsus. Di waktu yang sudah ditentukan. Kapan waktu yang sudah ditentukan itu? Yang pertama min tulu'il fajr, kalau waktu fajar sudah masuk. Waktu fajar itu waktu subuh. Namanya fajar sodik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tanda waktu fajar udah masuk. Atau tanda yang lain kalau lo ngelihat keluar buka jendela di langit sudah mulai agak merah. Makin lama makin merah, makin terang. Itu berarti fajar sodik. Ada lagi bukan fajar sodik tapi fajar kadzib namanya. Fajar kadzib itu fajar bohongan. Dia merah di awal, kita kira udah fajar. Ternyata abis itu gelap lagi. Berarti belum fajar sodik. Paham gak Pertama yang fajar sodik itu maksudnya yang benar-benar udah fajar. Yang benar-benar kita udah masuk waktu subuh dan udah start puasa. Jadi sebelum fajar sodik yang muncul fajar kadzib, fajar bohongan dulu. Biasanya subuh tuh di beberapa masjid azannya ada yang pakai 2 kali. Pernah dengar nggak lo? Sekali di rumah saya sekali sih. Sekali kan? Ada di beberapa daerah di masjid azannya 2 kali. Azan yang pertama itu buat ngumumin doang. Waktu subuh udah dekat tapi belum subuh. Nah itu dikumandangin kalau fajar kadzib udah muncul. Tapi kalau udah hilang fajar kadzib, masuk fajar sodik, berarti waktu subuh udah beneran muncul. Yang gawat bukan fajar sodik, bukan fajar kadzib tapi serangan fajar. Ya, 2024 udah deket nih. Ya. Ustaz, fajar kadzib tuh kira-kira jam berapa sih Ustaz? Jamnya relatif masing-masing daerah beda-beda. Yang jelas tandanya kata para ulama, kalau lo keluar rumah, lo lihat langit, dia merah, terus lo tunggu lagi, bukan makin terang tapi makin gelap. Berarti hari masih malam. Berarti belum subuh gitu. Nah, kalau sudah subuh kita udah start puasanya. Sampai kapan? Ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari atau waktu maghrib. Gimana kalau orang puasanya setengah hari? Namanya bukan puasa, diet. Itu kan belajar aja kalau buat anak kecil ya setengah hari. Nah, kalau buat anak kecil nggak apa-apa, namanya tarbiyah, melatih. Gue punya anak nih
Gue juga latih puasa ya nak. Gak apa-apa sampai jam 10 doang. Bagi dia udah puasa banget tuh, udah Iya, effort iya. banget tuh. Ini buat anak-anaknya jamaah jebret nih, gak apa-apa dilatih. Jangan langsung puasa 1 hari, itu nyiksa namanya. Ya, jadi suruh aja setengah hari, jam 10 gitu, nggak ada masalah kalau buat anak-anak. Tapi kalau buat bapaknya anak-anak, Ya, wah, aduh. aduh, janganlah. Saya dulu waktu TK gitu, Ustaz. Iya. Di rumah saya ngomong sama bapak. Saya sampai maghrib TK puasa. Iya. Tapi tetangga saya main ke rumah tetangga saya, tanya puasa gak? Kagak. Makannya di rumah Saya sama tetangga. Jadi di Ular rumah bener. tenang saya. Waktu TK tuh saya gitu, Ustaz. Tapi sekarang, Enggak, sekarang mah beneran. oh kirain sama. Puasa beneran sampai maghrib, Ustaz. Kirain sekarang sama juga main ke rumah tetangga. Oke, Ustaz. Udah cukup waktunya, Ustaz nih. Udah menjelang maghrib. Langsung aja, Ustaz, kata-kata hari ini. Salah satu kemuliaan Ramadan, Tuhan menurunkan Al-Quran di bulan ini. Karena itu bulan ini disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Cara kita untuk intim sama Tuhan di bulan ini, berinteraksilah dengan Al-Quran, mendekatkan diri kepada Quran. Bagaimana cara berinteraksi dengan Quran? Membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkan isi ayat yang kita baca. Gua Azhari Nasution, selamat berbuka jamaah Jebretiah. Kita ketemu lagi nanti di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.